Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dica Bunga Cinta dengan NIM 0702 022 0014. Kelas B1 Program Studi Agama-Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang bermain-main dengan agama dalam surah Al-An'am ayat 70 dan 108 dan surat Al-A'raf ayat 50. Yang pertama, pengertian penistaan agama. Penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau lembaga organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat, serta agama dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung. Dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa seseorang yang menistakan agama merupakan perbuatan yang dikategori perusak akidah, yang diancam berdosa besar bagi pelakunya. Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Dapat disimpulkan bahwa setiap suatu kegiatan yang menyerupai agama dilarang untuk melakukan pengejekan atau penghinaan. Oleh karena itu, sesuai dalam konteks syariat agama Islam dapat dipahami bahwa orang yang melakukan suatu penistaan agama atau penghinaan agama yang mengaitkan seseorang tersebut akan berdosa besar serta murtad, yakni keluar dari agama Islam. Sedangkan dalam konteks negara Indonesia sangat dilarang dengan keras bagi pelaku penistaan agama karena akan dikenakan sanksi bagi pelakunya, entah itu dikenakan hukuman berapa tahun untuk dipenjara. Oleh sebab itu, tindakan penistaan terhadap agama diungkapkan dalam Al-Quran setidaknya dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama, penistaan dalam bentuk penghinaan. Yang kedua, penistaan dalam bentuk bersenda gurau. Yang ketiga, penistaan dalam bentuk tuduhan atau tudingan. Yang keempat, penistaan dalam bentuk pandangan dalam perbuatan dan ajaran Nabi pada agama lain tidak benar atau dusta. Dan masih banyak lagi dari bentuk penistaan itu sendiri. Surah yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang penistaan agama ada di surah Al-An'am ayat 70, 108, dan surah Al-A'raf ayat 50. Yang pertama, surah Al-An'am ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya. Wadzakir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'un wa in ta'dil kulla adalin la yu'khad minha. Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa adabun alim bima kanu yakfurun. Artinya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Tafsir Quraisy Shihab. Tinggalkanlah, wahai Rasulullah, orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan bahan ejekan, serta tertipu oleh kehidupan dunia sehingga melupakan kehidupan akhirat. Ingatkan mereka dengan Al-Quran bahwa alangkah menakutkannya hari ditahannya setiap orang bersama amal perbuatannya.
Suatu hari ketika tidak ada penolong selain Allah dan semua tebusan untuk selamat dari siksaan tidak ada yang diterima. Yang kedua, surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Tafsir Al-Wajiz. Wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian mengutuk Tuhan-Tuhan berhala, orang-orang musyrik, supaya mereka tidak mengutuk Allah dengan kebencian dan sewenang-wenang serta tanpa tahu tentang Allah. Dan hal yang wajib ditunjukkan kepadanya berupa sikap takzim dan tasbih, sebagaimana menghiasi kepercayaan orang-orang musyrik tersebut, yaitu penyembahan berhala. Kami juga menghiasi amal perbuatan setiap umat, yaitu amal baik dan buruk. Lalu mereka mengerjakannya. Kemudian tempat kembali mereka semua di akhirat hanyalah kepada Allah. Lalu Dia memberitahu perbuatan mereka di dunia dan membalas mereka sesuai amal tersebut. Yang ketiga, surah Al-A'raf ayat 50 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari ashabul jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Yang artinya, dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Tafsir Jalalain. Dan biarkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka yang sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk mengamalkannya sebagai main-main dan senda gurau. Oleh sebab mereka mengejek agama dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia, maka janganlah engkau menghalang-halangi mereka. Ayat ini diturunkan sebelum adanya perintah untuk berperang. Peringatkanlah, berilah nasihat umat manusia itu dengan Al-Quran agar janganlah setiap diri terjerumus ke dalam neraka atau ke dalam kebinasaan karena perbuatannya sendiri. Karena amal perbuatannya sendiri baginya tidak akan ada selain dari Allah sebagai penolong yang dapat menyelamatkannya, dan tidak pula pemberi syafaat yang dapat mencegah dirinya dari siksaan neraka. Pelajaran yang dapat diambil dalam surat Al-An'am ayat 70 yaitu memerintahkan kita untuk serius dalam beribadah kepada Allah. Jangan sampai terjerumus ke dalam neraka dan saling memperingati sesama muslim agar tidak melakukan kesalahan yang melampaui batas. Dalam surat Al-An'am ayat 108 dapat diambil bahwa sesuatu perbuatan apabila dipergunakan untuk terwujudnya perbuatan lain yang maksiat, maka seharusnya ditinggalkan. Dan segala perbuatan yang menimbulkan akibat buruk, maka perbuatan itu terlarang. Ayat ini memberikan isyarat pula kepada adanya larangan bagi kaum muslimin bahwa mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan orang-orang kafir menjauhi kebenaran. Dalam surat Al-A'raf ayat 50, Allah telah mengharamkan keduanya, yaitu air dan makanan bagi orang-orang kafir,
sebagaimana Allah mengharamkan mereka masuk surga dan menambah pedih siksaan neraka bagi mereka, yaitu orang-orang yang semasa hidupnya di dunia mengaku beragama tetapi mereka menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu dan tenggelam oleh buayan kenikmatan kehidupan dunia, sehingga mereka hanya mengikuti hawa nafsu, bersenang-senang dan bergembira, tanpa memperdulikan halal dan haram, yang hak dan yang batil. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.